Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajahah pada kesempatan kali ini, dan juga atas nikmat-nikmat yang lain, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Dan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan nikmat pemberian Allah untuk taat. Ini salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan syukur itu adalah tarkul ma'asi, atau asyukru huwa tarkul ma'asi. Jadi syukur itu adalah meninggalkan maksiat. Maka artinya sejauh mana diri kita bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh umatnya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian materi yang insya Allah akan kita kaji adalah materi seputar tafsir Al-Quran. Materi seputar tafsir Al-Quran, yang mana kita di sini mengkaji apa yang menjadi ceramah yang kemudian ditranskrip, yakni pembelajaran dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tentang tafsir atau dari kajian tafsir beliau yang kemudian ditranskrip dan menjadi sebuah buku yang berjilid-jilid, yakni tafsirul Quranil Azim, yakni tafsir dari beliau yang sebenarnya itu adalah transkrip dari ceramah yang atau kajian dari tafsir beliau. Dan dalam tafsir ini, di antara pembeda dengan tafsir yang lain itu kita dapatkan banyak faedah-faedah di setiap ayatnya. Apalagi kalau kita sudah menginjak di tafsir surah Al-Baqarah, kemudian Al-Imran dan seterusnya, maka di antara yang membedakan dengan tafsir yang lain adalah adanya fawaid atau faedah-faedah di setiap ayatnya. Di setiap ayat itu ada min fawaidil ayat atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Jadi ada banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Dan ini sangat membedakan dengan tafsir yang lain. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum kita memulai mengkajinya, maka
perlu kita ketahui bahwasannya mempelajari ilmu tafsir ini memiliki banyak sekali faedah. Jadi apa? Kalau ditanya, apa faedahnya kita itu belajar tafsir Al-Quran? Nah, di antara faedah yang kita dapatkan, ya, fa aslu fadaili tafsir huwa annahu mu'inun ala fahmi kalamillahi azza wa jalla wa ma'rifati muradihi wa man utiya fahmul qur'ani faqad utiya khairan katsira. Di antara faedah tafsir Al-Quran atau kita mempelajari tafsir itu, di antara faedahnya apa? Nah, tafsir itu akan membantu memahami kalamullah azza wa jalla. Tafsir itu akan membantu memahami kalamullah azza wa jalla atau memahami Al-Quran, dan juga mengetahui apa yang menjadi maksud dari kalimat-kalimat yang ada, dari ayat-ayat yang ada. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman seputar Al-Quran, sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, ini diantara keutamaan. Kemudian perlu kita ketahui pula bahwasannya anna asyrafal kalami wa ahsanahu wa asdaqahu wa a'dhamahu barakatan wa fadlan huwa kalamullah ta'ala. Di antara kalam yang paling mulia, yang paling baik, yang paling benar, yang paling agung barokahnya, keutamaannya, itu adalah kalamullah ta'ala alladzi la ya'tihi al-batilu, yang di mana dalam kalamullah itu tidak ada kebatilan sama sekali. Tidak ada kebatilan sama sekali. Baik itu dari sisi manapun, maka tidak ada kebatilan sama sekali. Dan itu tanzilun min hakimin halim, langsung diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqat ruwiya, dan diriwayatkan bahwasanya fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami kafadlillahi ala khalqihi, keutamaan kalamullah dibandingkan seluruh kalam, seluruh perkataan manusia, maka seperti keutamaan Allah atas hamba-hambanya atau atas makhluk. Jadi keutamaan, ya, kalamullah dibandingkan dengan seluruh kalam, maka itu seperti keutamaan Allah kalau dibandingkan dengan seluruh makhluk. Maka ini, ya, kita mempelajari sesuatu yang sangat agung sekali. Maka Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi, liyatadabbaru ayatihi, agar kalian, agar mereka, agar manusia itu mempelajari, mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal itu kemudian dia. Nah, kemudian di antara faedah lain, keistimewaan yang lain kita mempelajari tafsir, itu annallaha faddala al-ilma wa syarafahu wa syarafa ahlahu
wa rafa'a darajatahu. Allah itu memberikan keutamaan terhadap ilmu, memuliakan, dan juga termasuk memuliakan orang-orang yang mempelajarinya, mengangkat derajat mereka. Wal ilmu bil Qur'ani huwa afdalul ulumi, dan ilmu tentang Al-Quran itu adalah ilmu yang paling utama. Nah, Allah memberikan keutamaan terhadap ilmu, terhadap memberikan kemuliaan terhadap orang-orang yang mempelajarinya, orang-orang yang mencarinya. Sementara ilmu tentang Al-Quran itu afdalul ulum, ilmu yang paling utama. Maka ini ya, orang yang berkecimpung di dalamnya, orang yang mempelajarinya, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Nah, kemudian juga min fadaili tafsir, termasuk keutamaan kita mempelajari ilmu tafsir. Annal mufassira katsirul istighali fil Qur'ani wa ma'anihi wa hidayatihi. Bal yakadu yakunu aktsaru waqtihi fi musahabatil Qur'an tilawatan wa tadabburan wa dirasatan. Di antara keutamaan mempelajari tafsir, orang yang mempelajari tafsir, maka dia banyak menyibukkan dengan Al-Quran, mempelajari makna-maknanya. Kemudian juga kita mencari hidayah-hidayah yang ada di dalam ayat-ayat. Maka ya, hampir-hampir waktu yang dia gunakan itu kebanyakan senantiasa membersamai Al-Quran, baik itu tilawatan wa tadabburan wa dirasatan, baik itu tilawahnya dengan tilawah kita, dengan tadabbur kita, dengan kita mempelajarinya. Maka artinya orang yang menyibukkan diri dengannya, dia telah banyak menggunakan waktunya untuk membersamai Al-Quran. Maka ya, kaitannya dengan hal ini kemudian dikaitkan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Umamah Al-Bahili, yang di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, dia mendapatkan syafaat. Apalagi kemudian mentadaburinya, ya, kemudian mempelajari apa yang menjadi makna-maknanya, maka tentu saja keutamaan itu lebih banyak akan didapatkan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seputar keutamaan dari kemudian kita mempelajari tafsir, yang ini menjadi tema kajian. Nah, kemudian surah yang pertama yang akan kita pelajari adalah tafsir surah Al-Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah. Ya, kemudian nanti setelahnya baru kemudian kita urutkan dari belakang, ya, surah-surah pendek
yang sering kita baca tatkala kita sholat, dari mulai surah An-Nas dan sampai ke atas nanti selesai juz 30. Nah, akan tetapi sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah, maka sebelum kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, sebelum kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kita berta'awud, agar kita berta'awud terlebih dahulu. Sebagaimana di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an atau hendak membaca Al-Qur'an, maka berta'awudlah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan rajim. Dari syaitan rajim. Maka berta'awud itu dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini bacaan ta'awud. Nah, tentang ta'awud itu sendiri, ia memiliki perlu juga untuk kita ketahui apa maknanya. Perlu juga untuk kita ketahui apa maknanya, kemudian tafsirnya. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 200, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un 'alim. Dan apabila datang kepadamu godaan syaitan, berlindunglah engkau kepada Allah, sesungguhnya Dia, Allah itu zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ta'awud ini sesungguhnya ini tidak hanya diperintahkan ketika kemudian kita hendak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sebelumnya kita dahului dengan ta'awud, ya. Ini sebuah sebuah anjuran yang dianjurkan di dalam syariat. Dan bahkan ini menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana di dalam surah An-Nahl tadi ayat yang ke-98. Akan tetapi, ya, ta'awud itu sendiri sesungguhnya tidak melulu kemudian bacanya itu hanya ketika kita hendak membaca Al-Quran. Akan tetapi lebih luas dari itu ketika ada godaan syaitan datang kepada diri kita, maka kita dianjurkan untuk membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, isti'adah atau bacaan ta'awud itu sendiri itu maknanya adalah al-iltija'u ila Allah Ta'ala min syarri kulli syarri. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keburukan setiap pemilik keburukan. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan setiap yang memiliki keburukan. Nah, ini ta'awud. Ketika kita baca isti'adah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.